Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lagi dengan saya, Khalid Basalamah, pemirsa, rahimani rahimakumullah. Masih melanjutkan tema kita tentang bekal dunia akhirat. Dan kita sudah sampai pada bahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tidak adanya rugen tayangan dalam Islam. Hadis ini berbunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada saat seorang sahabatnya meninggal dunia, beliau mengatakan kalau orang mukmin meninggal dunia, orang mukmin artinya orang yang sudah menjalankan kelima rukun Islam dan meyakini keenam rukun iman. Akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, 2 malaikat rahmah di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari surga dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Lalu malaikat maut itu berkata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Hai jiwa yang baik, hai jiwa yang mulia, kembalilah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Lalu ruhnya keluar dari jasadnya lebih mudah daripada keluarnya air dari mulut kendi. Lalu malaikat rahmah menangkap roh tersebut, lalu membungkusnya dengan kain kafan dari surga, lalu membawanya ke langit dan menembus 7 lapis langit. Setiap kali melewati lapisan langit tersebut, malaikat-malaikat yang ada di sana berkata, "Ruhnya siapa ini? Sungguh mulia roh ini." Lalu Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kenapa para malaikat berkata hal seperti itu. Ternyata beliau mengatakan karena roh ini mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Lalu terdengar suara dari langit 7. Allah Azza wa Jal dari atas langit sana berkata, "Catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga dan kembalikan dia di dunia karena di sana saya ciptakan dan di sana pula saya akan kembalikan." Lalu diantar ruhnya bersamaan dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya, dimasukkan ke dalam liang lahatnya. 3 langkah mereka jalan, ruh ini masih mendengar. Setelah itu malaikat mungkar nakir yang bertugas menanyakan mayit di kuburan datang, mendudukkan orang ini sambil berkata, "Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa kitabmu?" Kalau dia mukmin tadi, dia akan jawab langsung, "Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, dan kitabku Al-Quran." Sebagaimana kata Nabi SAW, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan menetapkan di lisan orang-orang yang beriman itu perkataan yang benar di dunia selama mereka hidup di dunia dan juga di akhirat, maksudnya pada saat menjawab mungkar dan nakir di kuburan. Setelah itu mungkar dan nakir akan membukakan baginya pintu neraka dengan beragam macam azab yang ada di dalamnya. Siksaan, orang yang dipotong, orang yang disetrika, orang yang diberikan minuman nanah dan darah dari neraka itu sendiri, dan beragam macam siksaan yang memang butuh bahasan tersendiri. Lalu malaikat mengatakan, "Lihatlah dari apa Allah telah selamatkan dirimu." Kemudian ditutup pintu neraka tersebut. Dibuka pintu surga. Istana, dayang-dayang, kehidupan yang abadi, yang nikmat luar biasa. Sampai jenazah ini kagum. Lalu malaikat mengatakan, "Inilah tempat kamu sekarang." Yang terjadi apa? Ruh mukmin ini lalu berdoa kepada Allah mengatakan, "Ya Allah, cepatkanlah waktu karena saya ingin masuk ke dalam surga saya." Lalu kata Nabi SAW, ruh tersebut kemudian didatangi oleh seseorang yang tampangnya bagus, pakaiannya bersih, bau badannya wangi, sampai jenazah ini kagum dan berkata, "Siapa kamu ini? Sungguh mulia ciptaan Allah pada dirimu." Lalu orang itu berkata, "Saya amal solehmu yang akan menemani kamu sampai hari kiamat." Jadi dia akan ditemani oleh amal solehnya yang berubah menjadi seseorang yang sangat tampan, bersih, wangi, yang akan menemani dia sampai hari kiamat. Lalu kata Nabi SAW, Allah pun berkata kepada para malaikat, "Bentangkan kuburannya hambaku ini seluas pandangan matanya, dan bukakanlah jalannya menuju ke surganya. Maka jadilah kuburan dia taman dari taman surga." Sebaliknya, kata Nabi SAW, kalau orang itu fasik. Siapa itu orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang mukmin, tapi dia masih bermaksiat dan tidak sempat taubat sebelum meninggal. Dia, orang fasik ini, sama mekanisme matinya dengan orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, kalau orang kafir atau orang fasik, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, 2 malaikat azab di kiri kanannya yang membawa kain kafan dari neraka, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan mengatakan kepadanya, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu." Wa na'udzubillah. Lalu ruhnya tidak mau keluar dari jasadnya. Lalu para malaikat memaksa dengan keras.
Maka kata Nabi SAW, lihatlah firman Allah kalau kalian ingin mengetahui, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Kalau seandainya kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya para malaikat itu pada saat mencabut ruhnya orang-orang kafir dan fasik itu, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah panasnya api neraka. Lalu apa yang terjadi? Ruhnya ditarik dengan keras. Kata Nabi SAW, ruh itu keluar dari jasadnya seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan, kemudian dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba tersebut. Setelah itu dibungkus dengan kain kafan dari neraka, kemudian dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama saja, belum tembus langit pertama, para malaikat di langit pertama sudah mengatakan, ruhnya siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Maka apa yang terjadi? Ya, ternyata kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk dari bau bangkai, wa na'udzubillah. Lalu terdengar suara dari langit ketujuh mengatakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan dari atas langit tujuh tersebut, catatkan hambaku yang termasuk penghuni neraka dan kembalikan dia di dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dikembalikan bersama dengan jasadnya diantar oleh kerabatnya ke kuburan. Kemudian 3 langkah mereka jalan seperti di kasus yang pertama. Si ruh masih bisa mendengarkan langkah kaki mereka. Setelah itu datang Mungkar dan Nakir menundukkan dia dan menanyakan kepada dia 3 pertanyaan yang sudah masyhur. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Maka walaupun, ini tolong digaris bawahi, orang itu muslim, sudah hafal mati Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran, kalau dia fasik, bermaksiat dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka hukumnya sama dengan hadis ini. Kata Nabi SAW, dia akan mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Apa yang terjadi permisalan Allah setelah itu? Maka dibukakan baginya pintu surga. Dia sangat kagum dengan surga tersebut, tertarik ya, dengan bagusnya, dengan dayang-dayangnya, dengan fasilitasnya. Lalu malaikat mengatakan, lihatlah dari apa kamu haramkan diri kamu sendiri. Lalu ditutup, dibuka pintu neraka, azab, siksaan, dan malaikat langsung mengatakan, inilah tempat kamu sekarang. Maka jenazah itu, roh itu mengatakan, ya Allah, berdoa kepada Allah, jangan engkau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu setelah itu datang kepadanya orang yang sosoknya, tampangnya menakutkan, bau badannya busuk, sangat tidak baik, membuat jenazah ini kaget dan langsung mengatakan, siapa kamu ini, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Lalu orang itu mengatakan, saya amal burukmu yang akan menemani kamu sampai hari kiamat. Maka setelah itu, kata Nabi SAW, ada 2 riwayat Bukhari. Yang pertama, dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini. Riwayat yang kedua mengatakan, dan dua-duanya terjadi, Allah akan utus kepadanya malaikat yang tidak memiliki pendengaran dan penglihatan, yang membawa besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia sepakat untuk membalikkan saja mereka tidak akan mampu. Dan kalau besi itu dihantamkan ke gunung, maka akan hancur gunung tersebut. Lalu dihantamkan ke orang tersebut, dia hancur, lalu diutuhkan kembali, begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat ini, pemirsa rahimahumullah, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keadaan kuburan dan orang yang sudah meninggal. Tentu kalau Anda masih ingat, di episode kita yang lalu kita sempat menjelaskan bahwasanya tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Hadis inilah yang menjelaskan tidak ada ruh gentayangan. Jadi dalam Islam semua yang sudah meninggal akan seperti ini keadaannya. Kita kembali kepada contoh yang pernah saya berikan. Ada satu rumah pernah orang bunuh diri, dan ada satu rumah pernah dibunuh sekeluarga. Yang bunuh diri tadi, ternyata di rumah itu kalau ada orang gantung diri, tidak ada yang mau beli rumahnya di Indonesia karena ketakutan. Anggapan ada ruh gentayangan. Yang satu contoh lagi, satu rumah dibantai oleh perampok misalnya, juga tidak ada yang membeli rumahnya karena alasan satu, takut karena ada ruh gentayangan. Saya sudah katakan tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Maka tidak ada hubungannya sama sekali. Orang yang contoh pertama tadi, yang telah gantung diri, membunuh dirinya, walaupun dia muslim, dia dalam keadaan fasik. Maka keadaan dia di kuburan seperti contoh yang kedua. Dia akan disiksa sampai hari kiamat. Kemudian, kalau tadi orang yang dibunuh sekeluarga, mereka semua mati syahid. Maka kuburan mereka itu dari taman surga. Dalam potongan pertama definisi masalah takwa, saya menjelaskan di pertemuan kita yang lalu bahwasanya ada 2 poin penting untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memahami hakikat la ilaha illallah, dan itu alhamdulillah sudah kita rincikan dengan panjang lebar dari episode yang lalu dan juga pertemuan kita yang sekarang. Saya akan masuk ke poin kedua,
bagaimana agar kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya akan ringkaskan bahwasanya poin pertama, kita harus yakin semua yang ada di muka bumi dan di alam semesta ini yang kelihatan dan tidak kelihatan kembali kepada satu pencipta Allah. Kita hanya diharuskan bergantung kepadanya, memohon kepadanya, dan hanya takut kepadanya. Makhluk-makhluk ini semua adalah fasilitas yang telah Allah ciptakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Poin kedua tadi adalah bagaimana agar bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita meyakini semua yang telah Allah perintahkan, apapun sifatnya, itu pasti baik buat kita. Poin kedua, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini semua apa yang Allah perintahkan kepada kita, apapun sifatnya, dari sisi mengerjakan perintah ibadah atau meninggalkan larangan. Itu pasti baik buat kita. Apapun yang Allah perintahkan, baik itu perintah mengerjakan satu perbuatan atau melarangnya, pasti baik buat kita. Dari seluruh lini kehidupan manusia. Yang paling sering terjadi adalah banyak di antara kaum muslimin yang mereka mau meyakini tentang kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah perintahkan sebagai pencipta alam semesta dan segala sesuatunya. Ini kalau terjadi kasus. Padahal sebenarnya tanpa menunggu ada kasus, kita sudah harus yakin. Contoh misal, untuk memunculkan keyakinan kita, telah terjadi dialog antara seorang pastor di Damaskus, ibu kota Syria, dengan seorang syekh, ulama besar. Dialog agama antara Islam Kristen. Lalu yang terjadi adalah pastor naik ke podium lalu mengucapkan syubhat dia, pemikiran dia, mengatakan, kalian umat Islam, ya, melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala. Nggak boleh nyembah berhala, nggak boleh nyembah pohon, tapi kalian semuanya kalian tidak terkecuali, itu sembah berhala. Buktinya kalian sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah adalah batu, berhala juga. Apa bedanya dengan patung? Ini yang pertama. Dan ini memang kalau difikir secara akal rasional manusia, mungkin ada benarnya. Tapi nanti kita akan mendapatkan penjelasan lebih jauh dari jawaban seorang ulama muslim. Kemudian yang kedua, kalian mengharamkan babi. Alasannya salah satunya adalah karena babi makan kotoran. Saya akan buat peternakan babi terbesar di Eropa dan di Amerika yang saya berikan makanan sayuran serta daging dan saya berikan minumannya susu. Maka selesai, penyebab haramnya sudah nggak ada. Sementara kalian umat Islam mengkonsumsi ayam, yang ayam itu dasarnya juga memakan kotoran. Lalu dengan izin Allah, selalu saja Allah menyiapkan orang-orang yang membela agamanya. Maka syekh ini berdiri dari kursinya dan berkata, saya minta kepada anda saudara pastor tetap di podium dan saya akan jawab anda sementara saya di bawah sini. Tujuannya adalah agar menenangkan audiens orang-orang Islam yang sedang ada di situ, yang kebetulan memang bisa saya terpengaruh dengan syubhat atau ide atau pemikiran daripada pastor tadi. Lalu syekhnya mengatakan, kalau yang pertama tentang anda mengatakan kami menyembah berhala Ka'bah, yang paling pertama anda harus fahami dalam poin ini adalah kami umat Islam sangat patuh dengan perintah Tuhan kami. Apapun perintahnya, kami patuhi. Kasus kami sedang sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintah. Kalau perintah Allah kami sujud ke batu, kami akan sujud ke batu. Ke pohon, kami ke pohon. Ke lautan, kami akan ke lautan. Siapapun. Nabi Adam alaihissalam waktu diciptakan, Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepadanya. Sementara mereka sama-sama makhluk. Tapi kenapa para malaikat patuh menjalankan? Karena perintah Allah. Jadi sini karena kasus perintah. Ada seorang sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah berdiri di depan Hajar Aswad yang ada di Ka'bah, lalu berkata dengan suara yang keras di musim haji, "Wahai Hajar Aswad, demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, maka saya tidak akan mencium kamu." Apa yang ingin Umar titik pesankan kepada kita semua? Bahwasanya Hajar Aswad dicium bukan karena dia batu, bukan karena dia melengket di Ka'bah, tapi karena ada perintah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang tentu itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Jadi sudah terjawab kenapa kita sujud menghadap Ka'bah, karena ada perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Syekh ini sangat luar biasa. Beliau menggabungkan antara pengetahuan agama dengan penemuan teknologi canggih atau yang terbaru. Beliau minta kepada panitia untuk menaikkan 3 ekor babi di atas panggung dengan 3 ekor ayam. Tapi masing-masing. Kalau babinya dinaikkan,
maka berarti ayamnya ditunggu. Ya. Nanti setelah babi baru ayam. Disiapkan 2 ekor jantan, 1 betina, masing-masing jenis hewan ini. Didekatkanlah babi. Ternyata, para pemirsa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla mengharamkan mengkonsumsi babi itu bukan hal yang biasa gitu. Allah sebagai pencipta babi dan manusia, serta seluruh makhluk, ya, yang kita lihat dan tidak kita lihat ini, itu sudah lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk buat makhluknya. Maka Allah mengharamkan babi tersebut. Ternyata Allah mengharamkan hewan-hewan ini juga bukan cuma sekedar karena ada cacing pita atau ada penyakit umumnya, tapi memang ada karakter yang tanpa disadari oleh manusia. Sebenarnya karakter itu bisa ditransfer dari daging hewan dan dikonsumsi oleh manusia. Contoh, Islam melarang kita untuk memakan hewan-hewan buas yang bertaring. Kenapa? Karena memiliki sifat buas dan itu bisa tertransfer ke sifat manusia. Ternyata babi punya sebuah sifat yang berbahaya sekali, yang sangat berpengaruh dan akan membentuk karakter manusia seperti itu. Waktu dinaikkan 2 ekor babi jantan dan 1 betina di atas podium, di atas panggung, mengagetkan seluruh yang ada pada saat itu karena ternyata jantan babi kalau ingin menggauli betinanya, dia harus saling merangsang dulu dengan jantan babi yang lain. Siapa yang terangsang lebih dulu dari 2 jantan ini, dia yang datang menggauli betina tadi. Kemudian dia akan balik merangsang temannya agar bisa menggauli betina yang sama. Dan ini, kata para ulama, adalah ciri khas bagi orang yang terbiasa untuk makan babi. Mungkin tidak ada lagi kecemburuan terhadap istrinya. Dia bisa tukar-tukaran istri dengan temannya. Dia tidak cemburu lagi dengan mahramnya, anaknya perempuan atau saudarinya. Kalaupun mau diajak keluar atau diperkosa atau berzina, itu tidak ada lagi pemikiran yang muncul seperti itu. Lalu kata syekhnya, sudah lihat, turunkan, coba naikkan ayam. 2 jantan 1 betina. Ternyata jantannya ini berantem. Kemudian yang menang dapat betina, dan kalau dia dapat betina tersebut, ya, dia tidak akan melepaskan sampai dia meninggal dunia. Kata syekhnya, karena Anda memberikan contoh babi dan ayam, maka saya juga menjawab dengan babi dan ayam ini. Kalian perumpamannya seperti babi itu dan kami perumpamannya seperti ayam ini. Kami punya mahram dalam Islam. Kalau saya punya saudari perempuan, saya punya ibu, saya punya tante, ya, saya punya anak perempuan, itu adalah mahram saya. Yang harus dijaga kehormatan dan kemuliaannya. Tidak boleh sembarangan orang datang untuk menggauli mereka. Ya. Jadi di sini harus dengan cara yang benar, yaitu dengan cara menikahinya. Dengan cara menikahinya. Tentu ini gambaran dan wacana bagaimana menjawab dan memberikan gambaran Islam. Kalau memberikan satu pasti baik, dan dengan satu pasti juga buruk. Meninggalkan satu pasti akan buruk kalau seandainya kita tetap mengerjakannya. Potongan kedua dari definisi takwa yang merupakan sebagai bekal kesuksesan dan kebahagiaan seorang muslim di dunia dan di akhirat adalah al-amalu bit-tanzil. Setelah potongan definisi pertama, al-khawf min takut kepada Allah Subhanahu wa taala, telah kita fahami bersama-sama, kita pindah ke poin kedua dari definisi takwa, yaitu al-amalu bit-tanzil. Beramal, beribadah sesuai dengan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah contoh rasional yang perlu kita fahami bersama. Tadi di poin pertama sudah kita sepakati Tuhan kita Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Baik, Allah coba kita ukir dalam pikiran kita di dalam sebuah lingkaran. Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta ini tidak boleh disembah kecuali Dia. Siapa yang menyembah selain Allah namanya kafir. Siapa yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya juga adalah musyrik. Berarti Allah Esa, tidak boleh disekutukan, tidak boleh dikafiri. Allah Azza wa Jalla yang tidak kelihatan oleh makhluknya, dan memang manusia belum mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala karena memang dengan hikmah, dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang masalah itu, lebih tahu tentang masalah itu. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah dalam salah satu ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat kepadamu. Setelah Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari itu menunggu turunnya kitab Taurat di Bukit Tursina. Selama 40 hari itu pun Nabi Musa alaihissalam terkagum-kagum dengan ciptaan Allah. Gunung-gunung,
langit, awan, pergantian siang dan malam, turun hujan, hewan-hewan yang berlarian di lereng-lereng gunung tersebut. Sebelum tiba hari ke-40, Nabi Musa alaihissalam lalu bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat kepadamu. Lalu Allah Azza wa Jalla menjawab apa? Lan tarani, engkau tidak akan mampu melihatku hai Musa. Walakin anzur ilal jabal, tapi cobalah kamu lihat ke gunung-gunung yang sedang ada di sebelahmu. Kebetulan Nabi Musa alaihissalam memang sangat terkagum-kagum dengan gunung-gunung batu yang ada di Tur Sina. Dan kagum bagaimana Allah bisa menciptakan makhluk sekuat dan sekokoh itu. Lalu Allah Azza wa Jalla tidak ingin mengecewakan Nabi Musa alaihissalam karena tidak bisa melihat Allah. Tapi Allah mengajak dia dialog dengan akal manusianya. Coba, walakin unzur ilal jabal. Coba lihat gunung-gunung yang ada di sekitarmu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau seandainya dia bisa menampung kedatanganku, maka engkau akan melihatku hai Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Waktu Allah baru saja ingin datang, gunung-gunung tersebut berantakan semuanya, hancur. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pada saat melihat kejadian tersebut, fenomena tabrakannya dan hancurnya gunung-gunung batu tersebut, pingsan seketika. Pingsan seketika. Maka pada saat dia bangun, dari pingsan dia mengatakan, amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Allah Azza wa Jalla memang zat pencipta yang manusia belum mampu untuk melihatnya. Tapi itu bukan terjadi bagi manusia biasa saja. Para nabi-nabi pun itu tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka meyakini tentang keberadaannya. Karena keberadaan Allah itu bisa dirasakan. Dan bisa dilihat dari fenomena makhluk yang telah ia ciptakan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan fasilitas agar kita bisa komunikasi dan mengenal dia. Itulah yang dikenal dengan ibadah. Jadi di bawah nama Allah yang kita sudah lingkari tadi, diletakkan tulisan ibadah di benak Anda. Itulah satu-satunya cara untuk bisa komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lebih jauh mencontohkan ilustrasi ini, ada sebuah dialog kecil terjadi antara seorang anak muda muslim yang sempat sekolah di Amerika, di Jakarta, beberapa waktu lalu dengan ayahnya. Dia mengatakan, ayah, tolong carikan untuk saya seorang ustadz yang bisa memberikan penjelasan kepada saya atas 3 pertanyaan yang selalu ada di benak saya. Kata ayahnya, silakan tanyakan kepada saya. Kata anak muda tersebut, yang pertama ayah, katanya iblis itu diciptakan dari api. Benar ayah? Benar. Lalu dijelaskan juga dia akan disiksa di api neraka. Neraka juga dari api. Apa kira-kira yang akan dirasakan oleh iblis dari rasa sakit kalau memang api dan api? Ayahnya nggak bisa jawab. Yang kedua, Allah itu dikatakan ada. Dan kita harus meyakini itu. Tolong berikan kepada saya satu contoh saja yang bisa membuat saya merasakan keberadaannya. Ayahnya nggak bisa jawab. Yang ketiga, ayah, setiap kali saya lihat ada orang mati, ditanya apa ini? Oh, ini takdir, fenomena takdir. Kalau ada yang sakit, takdir. Apa itu takdir? Juga ayahnya nggak bisa jawab. Maka akhirnya ayah anak muda ini mencari seorang ustadz, dan akhirnya didatangkanlah ustadz tersebut, lalu berdialog dengan anak muda ini. Kemudian ini berkata, ustadz, saya akan bertanya 3 pertanyaan, tolong jangan marah dengan pertanyaan saya ini. Ditanyalah 3 pertanyaan tadi tersebut. Iblis dari api, kenapa disisa lagi di api neraka? Kemudian yang kedua, Allah itu ingin dirasakan keberadaannya. Kemudian yang ketiga itu adalah apa itu takdir? Maka ustadz ini spontan berdiri, kemudian menampar anak muda ini. Waktu ditampar, anak muda ini mengatakan, kenapa anda marah dengan saya ustadz? Kata ustadznya, saya bukan sedang marah. Tapi tamparan saya ini adalah jawaban terhadap 3 pertanyaan kamu tadi. Anak muda ini bertanya, bagaimana rasionalnya? Kata ustadznya, saya ingin tanya untuk pertanyaan kamu yang pertama. Masalah iblis dari api, kenapa disiksa di neraka juga dari api? Apakah dia akan rasakan rasa sakit? Saya ingin tanya, tangan saya terbuat dari apa? Kulit, daging, darah, dan tulang. Saya ingin tanya pada kamu, pipi kamu terbuat dari apa? Juga sama, daging, darah, tulang. Gitu. Waktu saya tampar kamu tadi, sakitkah? Maka anak muda itu mengatakan, sakit. Kata ustadz ini, begitulah juga iblis di api neraka. Walaupun dari api dia akan rasakan rasa sakit. Yang kedua, tadi waktu saya tampar kamu rasa nggak rasa sakit itu?
Ini tentang fenomena merasakan tentang keberadaan Allah, karena Allah nggak mampu untuk dilihat, gitu kan. Tapi minimal bisa merasakan keberadaannya. Kata tadi ustadznya, waktu saya tampar kamu tadi sakit nggak? Dia mengatakan iya sakit. Ditanya lagi oleh ustadznya, apakah kamu lihat rasa sakit itu? Dia mengatakan tidak. Tapi apakah kamu merasakannya? Dia mengatakan iya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa melihat dengan mata kita, tapi bisa merasakan keberadaannya dengan fenomena yang ada di alam semesta ini. Pertanyaan yang ketiga, tentang masalah takdir. Apa itu takdir? Kata ustadznya, apakah kamu pernah berpikir sebelumnya akan ketemu dengan saya pada hari ini dan saya akan tampar kamu? Anak muda itu mengatakan tidak. Kata ustadznya, itulah takdir. Begitulah takdir. Ini jawaban rasional tentang bagaimana memahami keberadaan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada masalah tadi, Allah Azza wa Jalla lingkaran sebagai Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Dia, nggak boleh tempat bergantung kecuali Dia, berdoa apapun kepada Dia. Dan bahkan para sahabat memberikan contoh, itu kalau sendal mereka putus langsung mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Allah Azza wa Jalla nanti akan menggerakkan makhluk-makhluknya untuk menjawab panggilan doa tersebut. Karena doa-doa ini datangnya jawabannya dalam bentuk sinyal. Kalau kita mengatakan, ya Allah sembuhkan saya, Allah nggak akan lemparin obat dari langit. Ya Allah mudahin jodoh saya, Allah tidak akan lemparin manusia dari langit. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan dalam bentuk sinyal. Tiba-tiba saja setelah berdoa sholat malam, diterima, ingin disembuhkan penyakit, besok ketemu dengan teman, ngobrol masalah penyakit kita, ternyata teman kita mengatakan, setahu saya ada dokter yang bagus di sana, kita konsultasi dengan dokter tersebut cocok, resepnya cocok, sembuh. Apakah dokter sama obat yang sembuhkan? Jawabannya tidak. Itu hanya jawaban daripada doa kita. Itu contoh. Lalu Allah Azza wa Jalla menyiapkan fasilitas agar kita bisa berhubungan dengan Dia, itulah ibadah. Semua ibadah ini, sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, apa saja yang sudah kita tahu sama-sama bentuk-bentuk ibadah ini harus seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Banyak orang beribadah di Indonesia, contoh fenomenanya, mereka mau ibadah kepada Allah tapi seperti yang mereka mau, bukan yang Allah mau. Maka Allah tidak akan terima. Contoh rasional, kalau Anda kerja di sebuah perusahaan, lalu pimpinan perusahaan Anda mengatakan, hari Senin pakai baju putih, hari Selasa pakai baju kuning, hari Rabu pakai baju hitam. Lalu ada seorang pegawai datang membalik bajunya, baju yang hitam hari Rabu dipakai hari Senin. Walaupun rapi, pertanyaan kecil, apakah pimpinan perusahaan akan menerima? Jawabannya tidak akan, karena dia melanggar apa yang diinginkan oleh pimpinan perusahaan, walaupun sama rapinya. Di sini contoh rasional bagaimana ibadah juga harus seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Sholat harus seperti yang Allah mau, baru bisa diterima. Puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur dan semuanya. Tinggal mengikuti wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal mengikuti wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah diajarkan dalam buku pedoman Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah dua referensi, tidak ada yang lain. Siapa yang berbuat ibadah tidak ikuti dua referensi ini, maka dikenal dengan perbuatan bid'ah. Atau yang baru dalam agama yang Allah tidak akan terima. Tentu ini yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kita ini. Semoga saja bermanfaat dan akan bersambung lagi dengan definisi yang ketiga dan keempat pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.